datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 554. Setiap proyek yang diperoleh melalui pintu belakang bukanlah proyek yang baik baginya. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang bangunan, tetapi dia tahu bahwa proyek pembangunan Jeremy hanya akan membahayakan putranya. Ekspresi wajah Jeremy menjadi geram ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sally. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh ke arah Sally dan berkata, "Siapa kau, wanita tuar apa yang memberimu hak untuk bertanya tentang bagaimana dan di mana aku mendapatkan proyekku?" Ekspresi marah muncul di wajah Wendy. "Jeremy Morris, jaga ucapanmu. Dia ibu temanku." "Teman?" Jeremy menyipitkan matanya sedikit. Saat ini sudah mendekati akhir tahun. Kebanyakan orang akan berbelanja hadiah Natal sekarang jika mereka keluar. Isi keranjang belanja Wendy membuktikan itu. "Teman lelaki atau teman perempuan?" Jeremy bertanya, kecemburuannya terlihat. Wendy menjawab dengan dingin, "Itu bukan urusanmu." Sikap Wendy membuktikan kecurigaan Jeremy benar. Dia baru saja merasa euforia dan berpikir bahwa hari-harinya untuk sukses dalam karir dan hubungannya telah dimulai. Kecemburuan menjalari dirinya ketika dia mengetahui bahwa Wendy sudah punya pacar. "Wendy, kau tahu bagaimana aku selalu menyukaimu sejak kau bergabung dengan bank komersial dan kita saling kenal. Aku masih menyukaimu sampai sekarang. Bagaimana kau bisa menemukan pacar begitu saja?" Jeremy mengerutkan kening. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan yang jelas ketika dia berkata, "Aku berhasil memiliki sebuah proyek di Sungai Southwest. Aku akan mendapatkan jutaan dolar melalui proyek ini. Di mana pacarmu bekerja? Bisakah dia bahkan mendapatkan 1 juta dolar sepanjang hidupnya?" "Wendy, waktu sudah berbeda sekarang. Hanya orang kaya yang dapat bertahan dalam masyarakat saat ini. Kau sangat cantik. Mengapa kau berhubungan dengan sembarang pria dan menderita selama sisa hidupmu bersamanya? Kenapa kau tidak bersamaku? Mengabaikan hal-hal lain, setidaknya kau dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari yang lain." Wendy terkejut dengan betapa tak tahu malunya Jeremy. Dia mengejek dan berkata, "Merasa lebih baik dari yang lain? Mengapa merasa lebih baik dari yang lain? Apakah uang itu penting bagimu?" "Tentu saja, uang itu penting." Jeremy mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau belum mengetahui kenyataan pahit dari kejahatan dunia. Aku lebih tua darimu 2 tahun, dan aku telah melihat lebih banyak hal darimu. Kau harus percaya padaku. Kau bukan siapa-siapa jika kau miskin, dan kau adalah raja dunia jika kau kaya. Terutama untuk gadis cantik sepertimu. Jika kau tidak mendapatkan pacar kaya seperti aku, siapa lagi yang mungkin cocok untukmu?" Kemudian, Jeremy menunjuk Sally dan mencibir ketika dia berkata, "Lihat ibu pacarmu. Lihat kelakuannya dan cara dia berpakaian. Dia tidak berbeda dengan istri petani di negara ini. Bagaimana keluarga seperti itu bisa menghasilkan kekayaan?" "Diam." Wendy mengamuk ketika dia menyela Jeremy dan berkata, "Jangan berpikir kau bisa mempermalukan siapapun yang kau suka hanya karena kau sudah sedikit berhasil. Apa kau pikir masalah besar hanya karena kau punya uang di rekening bankmu? Aku tidak peduli sama sekali." Jeremy tertawa ketika dia berkata, "Itu sebabnya aku mengatakan kau belum pernah keluar di dunia nyata dan tidak mengerti betapa kejamnya di luar sana. Tapi tidak apa-apa, kau akan perlahan memahaminya di masa depan. Tapi sekarang, aku tidak tahan melihatmu tertipu oleh hal-hal manis dari pria lain." Saat dia berbicara, Jeremy memelototi Sally dengan dingin dan berkata, "Hei, nenek tua, kembali dan beritahu putramu bahwa dia idiot untuk mengambil gadis Jeremy Morris darinya. Suruh dia berjalan-jalan dan belajar tentang aku. Aku, Jeremy Morris, telah mengenal banyak orang melalui proyek-proyekku di provinsi ini. Aku dapat membatalkan seluruh keluargamu hanya dengan menelepon beberapa kontakku. Kau sebaiknya pergi selagi masih bisa." "Kau..." Sally gemetar karena marah. Meskipun dia dilahirkan di sebuah peternakan dan menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di gubuk kumuh, dia tidak memiliki kelihayan khas wanita petani. Sebaliknya, dia jarang berkelahi dengan siapapun. Sally telah hidup selama hampir 50 tahun, tetapi dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia hampir pingsan di tempat dan bahkan tidak bisa berkata-kata. Bab 555, memangnya aku kenapa? Jeremy mengejek dan berkata dengan santai kepada Sally,
kau sebaiknya berhati-hati, kau perempuan tua. Jangan membuatku marah. Sekarang hampir Natal. Aku akan sial jika mengurangi semangat Natalmu. Atau kau ingin menghambur-hamburkan uangku. Itu bagus juga. Jika kau membuat putramu pergi, aku bisa memberinya puluhan ribu. Jika aku dalam suasana hati yang baik, itu akan jauh lebih baik daripada dia bekerja keras dan berpenghasilan sangat sedikit, kan? Wendy menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat ekspresi gembira di wajah Jeremy. Julian. Wendy memanggil Julian, yang sudah lama tidak tahan, segera muncul. Dia menatap Jeremy tanpa berkedip. Jeremy, yang tadinya liar karena kegirangan, merasakan permusuhan yang terbongkar dari Julian ketika dia muncul. Jeremy mengerutkan kening. Dari mana si idiot ini berasal? Menyingkirlah, tidak bisakah kau melihat aku sedang berbicara? Jeremy baru saja selesai berbicara ketika Julian menarik kerahnya. Dia diangkat beberapa kaki dari tanah. Kekuatannya yang mengejutkan menyebabkan semua orang yang menonton berteriak kaget. Aku akan membuatmu diam selamanya jika kau mengatalkan. Sepatah kata lagi. Apa kau mempercayaiku? Satu kalimat itu sudah cukup untuk membungkam Jeremy. Julian telah membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Sorot matanya membuktikan kepada Jeremy bahwa pria ini, yang muncul entah dari mana, memiliki nyali untuk melakukannya juga. Julian, aku tidak ingin melihatnya lagi. Wendy mengerutkan kening saat dia berbicara. Wendy mungkin memiliki kebencian yang mendalam terhadap Jeremy, tetapi dia tidak membuat Julian melakukan sesuatu yang ekstrim. Lagi pula, mereka berada di supermarket, dan ada banyak mata yang tertuju pada mereka. Segala sesuatu akan menjadi sulit jika terjadi kecelakaan. Julian tampaknya juga memahami hal itu. Terengah-engah, dia melemparkan Jeremy ke samping. Dia mendarat tergeletak di tanah. Sebaiknya kau pergi sekarang, atau aku tidak akan membiarkanmu berbaring dengan nyaman lain kali, kata Julian dingin. Jeremy bergegas berdiri dan menyesuaikan kerahnya. Jatuh membuatnya meringis kesakitan. Baiklah, tunggu dan lihat saja. Jeremy memelototi Wendy dan Julian dengan jahat sebelum dia berbalik dan pergi. Sal, kau baik-baik saja. Wendy menggenggam tangan Sally saat dia bertanya. Sally melambaikan tangan dan menghela napas. Seseorang benar-benar dapat bertemu dengan berbagai macam orang akhir-akhir ini. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku sangat marah sehingga aku tidak bisa mengatur napas tadi. Aku merasa jauh lebih baik sekarang karena aku tidak begitu marah lagi. Jangan khawatir Sally, orang-orang seperti dia tidak akan bergembira lama-lama, kata Wendy. Nona Suler, Nyonya Lain. Aku sudah menghubungi Jasper. Dia akan segera datang, kata Julian sambil berjalan mendekat. Wendy berkata dengan heran, kapan itu terjadi? Untuk apa kau menghubunginya? Itu bukan apa-apa. Julian menggaruk kepalanya dan berkata, aku mengirim pesan kepada Jasper ketika aku melihatnya berbicara kasar kepada Nyonya Lain. Apakah aku melakukan kesalahan? Wendy menggelengkan kepalanya. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau baru saja menjalankan tanggung jawabmu, dan kau mengkhawatirkan kami. Aku hanya berpikir bahwa kami mungkin membuat masalah besar. Julian tertawa naif tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tetap akan memberitahu Jasper segera jika hal serupa terjadi di masa depan. Saat Jeremy menggerutu dan berjalan keluar dari supermarket, dia memikirkan kejadian itu dan tidak tahan dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Mengambil ponsel dari sakunya, dia mulai menelepon orang-orang yang dia kenal. Mempertimbangkan kemampuan menakutkan Julian, Jeremy membuat beberapa panggilan telepon tambahan. Ketika dia menyelesaikan panggilannya, Wendy dan Sally sedang berjalan keluar dari supermarket. Julian ada di belakang mereka, dengan tas besar di tangannya. Ketika Jeremy ingat bahwa anak buahnya hampir sampai, dia menjadi gembira lagi. Berjalan ke arah Wendy, dia menggertakkan gigi dan berkata, berhenti. Wendy mengerutkan kening pada Jeremy dan berkata dengan tidak sabar, mengapa kau tidak meninggalkan kami sendiri? Jeremy tersenyum licik dan berkata, apa kau pikir bisa memukulku dan pergi begitu saja? Bagaimana aku, Jeremy Morris, terus berbisnis jika itu terjadi? Julian baru saja akan berbicara ketika lampu depan mobil menyorot ke arah mereka. Cahaya terang menyebabkan semua orang menyipitkan mata dan melihat ke arah dari mana cahaya itu berasal.
Jeremy memperhatikan sebuah mobil melaju ke arahnya dan berhenti tepat di depannya. Bab 556 mobil itu berhenti kurang dari 1 inci dari kakinya. Jeremy sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah sebelum dia berteriak, "Apa kau tidak lihat ada orang di sini? Apa kau mencoba membunuhku?" Kemudian, dia melihat merek mobil itu. Bermerek Bentley. Hanya orang kaya dari orang kaya yang bisa mengendarai mobil mewah seperti itu senilai jutaan dolar. Jeremy merasa takut saat dia mengambil beberapa langkah mundur begitu saja. Ketika semua orang yang bersama Wendy melihat Bentley, senyum muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Jasper telah tiba. Ketika Bentley berhenti, Jasper turun dari mobil dan berjalan lurus ke arah Jeremy dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menoleh ke Julian dan bertanya, "Julian, apakah dia yang menghina ibuku dan Wendy?" Julian mengangguk. Ekspresi di jawab Jeremy bingung dan baru saja akan berbicara ketika dia ditampar. Suara tenang Jasper terdengar setelah dia menamparnya. "Jadi, kau menghina ibuku." Plak, sebuah tamparan kedua. "Kau ingin mengambil wanitaku dariku." Plak, tamparan ketiga. "Kau bilang kau akan memberiku puluhan ribu jika aku gagal." Plak, tamparan keempat. "Kau pikir tidak terkalahkan setelah kau berhasil mendapatkan subproyek di proyek Sungai Southwest melalui pintu belakang." 4 tamparan berturut-turut sudah cukup untuk menamparkan Jeremy dengan konyol. Saat dia mundur, dia mencoba menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menghentikan Jasper untuk menamparnya lagi dan lagi. Wajah Jeremy membengkak seperti wajah babi setelah ditampar 4 kali berturut-turut. Dia tidak lagi peduli jika Jasper keluar dari Bentley. "Apa-apaan ini? Beraninya kau menamparku. Apakah kau tahu siapa aku?" Jeremy berteriak saat darah mengalir dari mulutnya. Matanya merah, dan dia tampak siap untuk memakan Jasper hidup-hidup. "Menamparmu? Itu permainan anak-anak." Jasper tertawa dingin dan mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor. Panggilan itu dijawab setelah 1 detik. "Tuan Line. Ini sudah sangat larut. Apa yang kau..." Sean mengira Jasper membutuhkannya untuk melakukan sesuatu setelah menerima panggilan mendadak seperti itu. Namun, dia belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika Jasper berteriak, "Sean Tucker, apa kau terlalu bersenang-senang menjadi wakil presiden? Apa kau ingin menggerakkan bokongmu sedikit? Jika itu masalahnya, kau bisa berjaga-jaga untukku di lokasi konstruksi besok." Sean, yang kembali ke provinsi, sangat terkejut sehingga dia segera duduk tegak di tempat tidurnya dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Line, aku tidak mengerti maksudmu. Proyek jalur hijau pejalan kaki. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana orang-orang itu menjadi penanggung jawabnya?" tanya Jasper. Ekspresi di wajah Sean bingung. Dia adalah seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah yang lebih besar. Bagaimana dia bisa memperhatikan hal-hal kecil? Karena itu, dia hanya bisa berkata dengan gugup, "Ya, aku harus mengajukan beberapa pertanyaan." "Tidak perlu untuk itu. Aku tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. Kita akan mengakhiri kontraknya. Selain itu, siapapun yang bertanggung jawab untuk menandatangani kesepakatan harus dipecat besok. Mulai besok dan seterusnya, tugas terpentingmu adalah melakukan penyelidikan di seluruh kantor untuk melihat apakah ada orang yang menerima suap atau menyimpan keuntungan kontrak untuk diri mereka sendiri." Saat dia berbicara, Jasper menyipitkan matanya dan menatap Jeremy yang sudah menjadi pucat. Dia berkata, "Aku tidak peduli siapa itu. Jika mereka ditemukan, masukkan mereka ke penjara menggunakan bukti. Aku akan menjebloskanmu ke penjara juga jika kau berani keluar jalur." Bab 557. 1 panggilan telepon itu sudah cukup untuk menjatuhkan Jeremy ke jurang yang dalam. Dia tidak tahu bagaimana seseorang yang muncul entah dari mana bisa mengobrak-abrik proyek yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Orang seperti itu adalah orang gila yang sangat pandai berakting, atau mereka benar-benar legal. Jeremy melirik Bentley yang diparkir di belakang Jasper dan menelan ludah. Dia merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Bisakah orang gila mampu mengendarai Bentley? Terlebih lagi, berdasarkan apa yang baru saja terjadi, jelas bahwa pria ini adalah pacar Wendy saat ini dan putra dari wanita petani yang baru saja dia tertawakan. Jeremy sangat tegas ketika dia menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Dia segera berlutut di depan Jasper dan berkata, "Maaf, aku gagal mengenali bakatmu. Aku memandang rendahmu karena pandanganku sendiri yang salah.
Aku punya mulut yang terlalu besar untuk seleraku sendiri. Tapi proyek itu adalah garis hidup keluarga kami. Tak satu pun dari kami melewati pintu belakang, semuanya dilakukan dengan benar melalui penawaran. Tolong maafkan aku kali ini. Jeremy berbicara dengan putus asa, ketulusan dan ekspresi permintaan maaf di wajahnya sama sekali tidak palsu. Jasper menyaksikan penampilan Jeremy dengan tenang dan menunggunya selesai sebelum dia berkata, "Baiklah. Aku akan menyelidiki apakah kau mendapatkan proyek ini secara legal melalui penawaran atau tidak. Jika kau mendapatkan proyek ini melalui penawaran, aku tidak akan menentangmu. Namun, jika penyuapan terlibat, tidak hanya orang yang menerima suap akan menghadapi hukuman penjara, tetapi kau juga akan menderita konsekuensi sebagai orang yang memprakarsai suap." Ekspresi wajah Jeremy berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. "Siapa kau?" Jeremy bertanya dengan bingung sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Jasper. "Kau belum berhak tahu siapa aku." Ketika Jasper menyelesaikan kalimat itu, dia mengabaikan Jeremy dan berbalik untuk berjalan ke Sally. Dia bertanya, "Bu, apa kau baik-baik saja?" Sally menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Jasper meraih tangan Wendy dan mengantar Sally kembali ke mobil. Julian, yang berada di belakang mereka, berdiri di depan Jeremy dengan ekspresi dingin di wajahnya ketika dia berkata, "Bukankah kau mengatakan itu adalah prestasi yang mengesankan bahwa kau berhasil mendapatkan kontrak dalam proyek Sungai Southwest?" Dia bertanggung jawab atas proyek Sungai Southwest. Julian tidak menatap wajah Jeremy yang pucat sebelum dia berbalik dan pergi. Jeremy tidak bisa berdiri bahkan setelah Bentley pergi. Ekspresi di wajahnya cemberut ketika dia berpikir tentang bagaimana dunianya akan runtuh di sekelilingnya. Segera, dua van berhenti di depan Jeremy dan beberapa pria melompat keluar. Pemimpin berlari ke Jeremy dan terkejut ketika dia melihat keadaan Jeremy. "Tuan Morris, apa yang terjadi padamu? Di mana orang yang memukulmu?" "Jangan khawatir, aku telah membawa semua orangku bersamaku. Aku akan memastikan keadilan ada di pihakmu." Jeremy sedang tidak ingin menjelaskan apapun kepada para preman ini dan hanya bisa bergumam, "Sial, tamatlah aku. Seluruh keluargaku sudah tamat. Apa yang harus aku lakukan?" Pria yang merupakan pemimpin para preman itu bingung, tetapi dia sedikit banyak bisa menebak apa yang terjadi dari apa yang dikatakan Jeremy. Mungkinkah Jeremy telah membuat marah orang yang salah hari ini? Ini segera menyebabkan pria itu waspada. Cara dia memandang Jeremy segera menjadi kurang ramah ketika dia bertanya dengan nada menyelidik, "Tuan Muda Morris, haruskah kita pergi sekarang karena mereka juga pergi?" "Dengar, anak buahku semua meninggalkan apapun yang mereka kerjakan untuk datang ke sini. Apa kau pikir kami bisa mendapatkan kompensasi?" Jeremy bergidik dan sepertinya sadar kembali saat dia memelototi pria itu. Dia berteriak, "Kompensasi apa? Aku membiarkanmu makan dan minum. Semua yang kau inginkan, tetapi kau meminta bayaran dariku sekarang meskipun kau tidak melakukan apa-apa ketika aku dalam masalah. Apa kau pikir uangku tumbuh di pohon? Brengsek kalian semua tukang makan gratis. Apa aku akan berada dalam kekacauan ini hari ini jika kalian tidak mengelilingi aku dan menyeretku ke dalam kekacauan? Persetan, kalian semua pergi." Ekspresi wajah pria itu semakin jelek saat dia dicaci maki di depan anak buahnya. Dia memelototi Jeremy saat dia berkata, "Morris, aku menunjukkan rasa hormat padamu dengan memanggilmu Tuan Morris hari ini. Jika aku tidak ingin melakukannya, apakah kau akan percaya jika aku mengatakan aku akan mencincangmu kau sampai mati? Kau harus membayar perjalanan kami ke sini hari ini apa kau mau atau tidak. Atau kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Jeremy menatap pria di depannya dan anak buahnya yang menatapnya dengan rakus. Dia merasa penglihatannya menjadi gelap. Masalah Jeremy tidak penting bagi Jasper. Namun, ini memicu bahwa ada masalah besar yang tersembunyi di agen real estate. Sama seperti bagaimana masalah ditemukan di perusahaan investasi saat dia melawan keluarga Hull. Namun, masalah yang ditemukan di agen real estate tampaknya lebih serius. "Jasper, apa yang kau pikirkan?" Wendy duduk di kursi setelah dia kembali ke rumah, dan dia melihat Jasper duduk di mejanya dengan ekspresi geram di wajahnya. Dia telah mempertahankan postur itu selama hampir setengah jam sejak mereka kembali dari supermarket. "Aku berpikir apakah masalah di agen real estate adalah masalah besar atau tidak," jawab Jasper.
Wendy mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Maksudmu kasus Jeremy menyuap karyawan dan mendapatkan proyek melalui pintu belakang mungkin bukan kasus yang terisolasi. Kasus terisolasi. Jasper tersenyum. Jasper telah bereinkarnasi dengan ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Ia telah melihat begitu banyak kasus orang yang memanfaatkan celah dan kasus korupsi dalam sebuah perusahaan. Ketika korupsi terjadi, itu mungkin merupakan kumpulan kasus jenis di mana kau hanya perlu menemukan satu kasus sebelum kau menemukan sisanya. Agen real estate mungkin merupakan perusahaan baru, tetapi sebagian besar manajer menengah dan atas dipindahkan dari Suler Group. Perusahaan baru ini akan menjadi tempat yang sempurna bagi orang-orang berpengalaman ini untuk bangkit dari keterpurukan. Jasper berkata dengan tenang, bagaimanapun, ayahmu telah menjalankan Suler Group selama lebih dari 10 tahun. Akan ada jauh lebih sedikit celah di sana. Tapi agen real estate berbeda. Bisnis baru membutuhkan seperangkat aturan baru. Yang licik akan dengan mudah menemukan celah yang menguntungkan mereka. Wendy mengerutkan kening ketika dia berkata dengan marah, ayahku hanya memindahkan orang-orang yang dia percayai ke agen real estate mereka. Jasper menjawab dengan tenang, ambil petinggi seperti Sean Tucker, misalnya. Dia tidak akan terlibat dalam hal-hal seperti itu untuk keuntungan yang sangat sedikit, tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di tingkat manajemen menengah? Kau perlu memahami bahwa manajemen tingkat menengah adalah yang benar-benar membentuk fondasi sebuah perusahaan. Jika ada yang salah di sana, akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada jika satu atau dua petinggi mendapat masalah. Jadi apa yang kau rencanakan? Tanya Wendy. Kita tidak bisa lunak dalam menangani korupsi di dalam perusahaan. Tidak ada kompromi atau keraguan yang diperbolehkan. Kita harus menangani masalah dengan cara mereka menampilkan diri. Jasper memijat pelipisnya saat dia tersenyum pada Wendy dan berkata, tapi besok adalah hari terakhir kerja. Semua orang akan libur musim dingin mulai besok. Mari kita bicarakan ini setelah tahun baru. Jeremy menatap pria di depannya dan anak buahnya yang menatapnya dengan rakus. Dia merasa penglihatannya menjadi gelap.